Adapun masalah utama yang kami hadapi, contoh seperti saya petani sawit mandiri, adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini terutama jalan. Kebun sawit ini menggunakan dua akses. Yang pertama akses darat dengan kondisi jalan yang betul-betul sangat memprihatinkan, itu juga menghambat penghasilan kami. Tantangan lain adalah pupuk. Kami sulit untuk mendapatkan pupuk yang terjangkau. Jadi kebun kami ini terkadang ada yang dipupuk hanya 1 kali setahun bagi rekan-rekan yang punya modal cukup bagus. Jadi ada yang sampai 2 kali bahkan 3 kali. Ketika musim penghujan, jadi hasil TBS saya tidak bisa bawa ke tengkulak atau bawa ke pabrik karena aksesnya tertutup oleh banjir. Seperti kejadian tahun 2021 ini memang sangat membuat kami bersedih sekali, di mana kebun saya di belakang ini itu terendam air menyebabkan calon buah atau bunga kelapa sawit ini gagal untuk produksi. Nah, saya harus menunggu 1 tahun lagi. Nah, namun dengan harga yang saat ini di pabrik dari 1.300 sampai 1.500, ini membuat kami harus berpikir keras bagaimana cara kami mencari solusi yang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hari-hari dalam rumah tangga. Nah, karena bagaimanapun kami harus memenuhi kebutuhan biaya pendidikan buat anak-anak yang sekolah. Memang tantangan yang lain seperti pupuk, apalagi macam sekarang pupuk sangat mahal, ya kan? Karena untuk mendapatkan pupuk tersebut untuk kami desa ini memang sangat sulit. Satu, yang kedua, kalaupun ada ini sangat mahal. Pada saat ini tentunya kami agak kesulitan untuk menjual buah tersebut, baik itu PKS yang ada di dekat kami ataupun PKS yang lain. Karena apa? Karena memang belum mendapatkan DO ataupun izin ataupun kerjasama dengan pabrik-pabrik yang terdekat. Kendala untuk petani sawit mandiri di Desa Setunggul ini jenis pemupukan ya, terus hama-hama yang ada di kebun sawit ini kami juga memang masih perlu pendampingan untuk penelitian supaya lebih baik penghasilan nanti dan sawitnya pun lebih efektif. Jadi para petani pun ekonomi yang pasti meningkat jika semua sudah terakomodir. Dan tantangan kami juga di sini yaitu curah hujan memang terlalu tinggi. Jadi dari infrastruktur pun memang kurang mendukung untuk saat ini. Awal saya tahu tentang GIZ adalah saya dapat pemberitahuan dari pemerintah Desa Nanganuar bahwa akan ada bimbingan ataupun pelatihan yang diselenggarakan oleh GIZ di kantor Desa Nanganuar. Nah, mendapat informasi itu saya bergegas mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Nah, saya sudah 2 kali mengikut pelatihan yang diselenggarakan oleh GIZ di Desa Nanganuar, di kantor Desa Nanganuar, dan materi yang dibagikan kepada kami itu belum pernah kami dapatkan di tempat lain atau di pelatihan-pelatihan yang lain. Kegiatan sehari-hari kami yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan seperti GAP, pelatihan kebakaran, pemadam kebakaran, terus pengolahan limbah, serta untuk pelatihan pada saat itu kami melakukan pembuatan pupuk organik, sehingga pupuk organik tersebut kami siap pakai pada sampai hari ini. Untuk jual beli, untuk sementara kami dari ECS BUMDes belum bisa melakukan. Karena apa? Karena memang belum mendapatkan izin ataupun DO yang kita dapatkan. Kami melakukan pelatihan-pelatihan seperti pembuatan pupuk organik,
seperti tangkos, bungkil, kedelai, ataupun pupuk kandang yang kita campurkan, kita giling. Jadi desa bersama BUMDes membahas tentang pembentukan ICS, yaitu untuk melanjutkan program petani sawit mandiri di desa, dan ICS tersebut yang bernaung di BUMDes. Dengan adanya ICS tersebut, jadi kami bisa melakukan pelatihan-pelatihan baik dari GAP ataupun yang lain-lain yang sudah kita lakukan, yaitu untuk menuju ke sertifikasi RSPO untuk petani sawit mandiri. Kami di pemerintah kecamatan sangat bersyukur bahwa program ini bisa masuk di kecamatan kami. Karena program ini salah satu program yang sangat membantu masyarakat, khususnya di bidang pertanian yang berkelanjutan. Untuk program yang diikuti oleh saya selama saya menjadi camat di Kecamatan Sidaya Ilir ini sudah banyak. Karena saya hanya ingin melanjutkan program itu. Kabupaten Kupas Hulu ini tetap konsentrasi ya, penuh. Kita adalah kabupaten konservasi, bagaimanapun yang dari pemerintah, dari kita, dan masyarakat harus mendukung. Saya kira selama ada kerjasama ini, masyarakat segera sudah jauh berubah. Sudah sangat jauh. Ya walaupun ada sedikit-sedikit, ya. Saya buktikan, ya. Kalau beberapa tahun lalu yang masih menanam sawit, menanam karet, itu di lahan apa saja. Sekarang dengan ada kolaborasi ini, ya terus terang dari pihak perusahaan juga yang mau membantu kita, itu syaratnya sangat ketat. Ya, saya kira itu memberi pelajaran yang sangat baik dan berharga kepada masyarakat. Masyarakat kalau dulu sembarang mau itu, tapi sekarang sudah, alhamdulillah, saya kira sudah bagus sekali. Harapan kami kepada pihak-pihak terkait, bagaimana kami bisa mendapatkan akses atau memperoleh pupuk dengan cara yang mudah serta dapat kami jangkau. Itu harapan kami. Karena dengan hasil TBS yang maksimal tentunya akan berdampak positif pada penghasilan kami hari-hari. Kami mengharapkan kepada GIZ Saski untuk memfasilitasi untuk mendapatkan DO atau bekerjasama dengan pabrik-pabrik PKS yang terdekat dengan kami. Sehingga harapan kami kepada semua pihak untuk bisa melestarikan kebun tersebut, bisa menjadi petani yang berkelanjutan. Kami mohon untuk mendapatkan hal yang mudah untuk bisa dijangkau oleh petani itu sendiri. Untuk harapan kami di Desa Setunggul, harapan ke depan, jadi kami ingin untuk para petani yang ada di Desa Setunggul ini akan lebih sukses dengan adanya pendampingan dari lembaga, dari seperti GIZ Saski. Selama ini juga GIZ sangat mendukung untuk ke Desa Setunggul, bahkan sangat besar sekali ya. Jadi untuk jenis bantuan dari APD ataupun alat pertanian, mesin kompos juga ya, pencacah, kami juga dibantu. Dan alhamdulillah kami dari desa mulai membuat bangunan ataupun gudang untuk pembuatan pupuk organik untuk menjalankan visi misi dari BUMDes dan yang sudah tertuang di Perdes BUMDes, yaitu untuk menambah usaha penjualan pupuk organik. Jadi harapan kami petani sawit mandiri ke depan bisa menggunakan pupuk-pupuk yang dibuat
jenis organik dan tidak menggunakan lagi pupuk kimia. Harapan kami sebagai pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Kecamatan Ilir, saya sangat mengharapkan kerjasama ini harus berlanjut supaya apa yang telah kami rasakan dan dibina selama ini itu tetap berjalan. Karena kami sudah mencapai 70-80%. Kalau ini tidak dilanjutkan sangat disayangkan. Harapan dalam pertemuan kemarin di Desa Seberu, para peserta juga menyampaikan tolong Pak, barang ini disampaikan dengan lembaga supaya kegiatan kita ini dari awal sampai akhirnya bisa berjalan dengan tuntas. Intinya kami ingin terus bersama dengan lembaga GZ ini. Ingin terus bersama sampai kami mendapatkan hasil yang sesuai dengan idaman para petani. Kami maunya kami dimulai dari awal dan berakhir dengan kami bisa membawa hasil, dan itu yang ingin dirasakan benar-benar oleh petani. Saya mengharapkan betul ya, kalau memang bisa kerjasama ini dilanjutkan. Ya. Memang kalau itu berkelanjutan ya, dengan program ini, saya kira masa yang akan datang lebih baik. Harapan saya yang sangat itu sekali ya, memang pendidikan itu ya lebih banyak kepada di lapangan. Berilah mereka, jangan mereka diberi ikan ya, tetapi mereka diberi pancing dan umpan. Mudah-mudahan ya itu ke depan saya kira lebih banyak praktiknya. Ya, tetapi pesan saya praktik itu terus terang benar-benar yang di praktik itu mereka yang punya kebun, yang punya minat, yang punya kemauan. Saya kira itu, apalagi ya mereka siap ya, sampai mereka bilang kemarin kami siap menuju kepada ISPU dan LSPU. Apapun kami siap membantu ya, sejauh itu bisa kami ikuti. Saya kira itu yang paling penting.